Asteris. Reinkarnasi Dewa Obat. Berjudul, Berlatih. Di luar ruang perjamuan. Xiao Tian yang meninggalkan ruang perjamuan berpapasan dengan Tai Wu. Dia pun berkata, Tai Wu, kalau ada yang mencariku, bilang saja aku pergi ke ruang latihan. Dan jangan ada seorang pun yang boleh masuk sampai aku keluar. Ucap Xiao Tian. Baik pangeran, hamba mengerti. Jawab Tai Wu. Melihat Xiao Tian berinisiatif ke ruang pelatihan Dewa Petir merasa heran dan bertanya dengan telepatinya. Hei, apa yang kau ingin lakukan di ruang latihan? Tanya Dewa Petir. Tentu saja untuk berlatih bela diri. Jawab Xiao Tian. Memangnya kau paham bela diri? Tanya Dewa Petir. Kau kan hanya bisa mengobati orang. Ucap Dewa Petir melalui telepati. Berhenti melakukan telepati dan tunjukkan wujudmu. Ucap Xiao Tian. Dewa Petir menunjukkan wujudnya di depan Xiao Tian. Nah, gini kan enak ngobrolnya. Aku jadi bisa mengobrol sambil menatap wajahmu. Ucap Xiao Tian. Cih. Oke, sekarang kau sudah bisa melihatku. Sekarang jawab pertanyaanku. Memangnya kau paham bela diri? Tanya Dewa Petir. Tidaklah. Jawab Xiao Tian. Lalu untuk apa kau kemari? Tanya Dewa Petir. Tentu saja untuk memintamu mengajarkanku bela diri. Ucap Xiao Tian. Untuk apa aku mengajarimu? Tanya Dewa Petir. Kan kau sudah berjanji untuk membimbingku sampai aku menjadi kuat. Apa ingatanmu menjadi lemah karena kau sudah tua? Tanya Xiao Tian. Hei, aku masih muda tahu. Aku baru berumur 1200 tahun. Jawab Dewa Petir. Bukankah itu sangat tua? Umur nenekku saja tak setua itu. Ucap Xiao Tian. Jangan samakan umur dewa dengan umur manusia. Ucap Dewa Petir. Iya, terserah kau saja. Sekarang ajarkan aku cara untuk menjadi kuat. Ucap Xiao Tian sambil menatap Dewa Petir. Apa itu caranya memohon pada seorang dewa? Ucap Dewa Petir. Kalau aku bisa memilih, mungkin aku tak mau didampingi oleh dewa sepertimu. Apa kau lupa aku jadi seperti ini kan karenamu? Jadi kalau mau aku menghormatimu, setidaknya bantu aku agar menjadi kuat. Jawab Xiao Tian. Hai, baiklah. Aku merasa gagal menjadi dewa karena tak bisa menyangkal perkataan seorang manusia. Ucap Dewa Petir. Kau sudah gagal menjadi dewa sejak kau menyambar seorang manusia tanpa sengaja. Ucap Xiao Tian. Bocah ini. Akan kuhabisi kau. Ucap Dewa Petir. Apa kau lupa dengan tugas dari Kaisar Langit? Ucap Xiao Tian. Masa bodoh dengan Kaisar Langit? Ucap Dewa Petir. Jeder suara petir menyambar Dewa Petir. Wah, sepertinya kau sedang diawasi. Ahahaha. Ucap Xiao Tian. Mendengar suara petir menyambar, Tai Wu langsung membuka pintu ruang latihan. Kreak, pintu terbuka. Pangeran, apa kau tidak apa-apa? Tanya Tai Wu. Aku mendengar suara petir menyambar ke sini. Ucap Tai Wu. Tenang saja, aku tak apa. Petirnya hanya menyambar ke sampingku. Hehehes. Jawab Xiao Tian. Tuan, kau harus pergi dari sini. Tidak aman berada di sini. Sepertinya ada iblis di ruangan ini hingga petir menyambar kemari. Ucap Tai Wu. Baiklah. Aku akan pergi. Ucap Xiao Tian. Ketika Xiao Tian meninggalkan ruang pelatihan, dia berpapasan dengan raja dan ratu yang berlari karena takut Xiao Tian terkena petir. Nak, apa kau tak apa? Kami kemari karena mendengar suara petir menyambar. Ucap Xiao Zhaoye dengan keringat di wajahnya. Aku tak apa, ayah. Itu hanya petir nyasar. Tenang saja, selama dewa bersamaku,
aku tak akan terluka lagi. Ucap Xiao Tian. Apa kau yakin? Kau tidak apa-apa. Setidaknya biarkan tabib mengecekmu. Ucap Xiao Hong sambil memegang tangan Xiao Tian. Tenanglah ibu. Aku tidak apa-apa. Kau tak perlu khawatir. Lagi pula anakmu ini sudah besar dan bisa menjaga diri. Ucap Xiao Tian sambil melepaskan genggaman ibunya. Tapi. Ucap Xiao Hong. Sudahlah istriku. Bukankah dengan mata telanjang saja kita bisa melihatnya dengan jelas? Putra kita. Tak apa-apa. Jadi tenanglah. Ucap Xiao Zhaoye. Kalau begitu aku pamit dulu ayah, ibu. Ucap Xiao Tian. Kau ingin pergi kemana? Tanya Xiao Hong. Tenanglah bu. Aku hanya ingin pergi ke kamarku. Jawab Xiao Tian. Baiklah hati-hati saat berjalan. Ucap Xiao Hong. Hai berjalan saja masih disuruh hati-hati. Apakah aku seceroboh itu? Ucap Xiao Tian. Ibumu hanya mengkhawatirkanmu. Kau tak perlu memikirkannya. Ucap Xiao Zhaoye. Kalau begitu saya undur diri ayah, ibu. Ucap Xiao Tian. Ketika membalikkan badan Xiao Tian berpapasan dengan Putri Jiali. Pangeran apa kau baik-baik saja? Ku dengar kau hampir tersambar petir. Ucap Putri Jiali. Aku tak apa. Kau tak perlu khawatir. Aku tak akan mati semudah itu. Ucap Xiao Tian meninggalkan Putri Jiali. Pangeran kau mau kemana? Tanya Putri Jiali. Bukan urusanmu. Ucap Xiao Tian. Kenapa pangeran jadi mencoba menjauhiku ya? Padahal dulu dia bertingkah seperti orang bodoh yang mengejarku terus-menerus meski ku tolak berkali-kali. Apa dia sudah tahu kalau dalang di balik kecelakaannya adalah aku? Tapi kenapa dia tak melaporkannya ke raja dan ratu? Aku harus mengawasi pangeran. Ucap Jiali dalam hati. Xiao Tian berjalan menuju kamarnya dan Putri Jiali mengikutinya dari belakang. Hei bocah, sepertinya ada yang mengikutimu. Ucap Dewa Petir. Apa dia salah satu orang yang ingin membunuhku? Ucap Xiao Tian. Ya dan tidak. Ucap Dewa Petir. Apa maksudmu? Ucap Xiao Tian. Dia memang pernah berencana membunuhmu. Tetapi sekarang dia tak berencana untuk membunuhmu. Lebih keingin menyelidikimu. Ucap Dewa Petir. Begitu ya. Keluarlah. Aku tahu itu kau Putri Jiali. Ucap Xiao Tian. Bagaimana kau tahu kalau ini aku? Ucap Putri Jiali. Hanya menebak hahaha. Aku ingin ke kamarku. Kenapa kau mengikutiku? Apa kau juga ingin satu kamar denganku? Kita bahkan belum bertunangan. Dan bukankah sudah kubilang kalau aku sudah tak tertarik kepadamu? Ucap Xiao Tian. Kenapa kau jadi tak tertarik padaku? Ucap Putri Jiali. Bukankah kau pernah berencana membunuhku? Putri Jiali. Ucap Xiao Tian. Kenapa kau berpikir begitu? Aku tak pernah berencana membunuhmu. Memangnya kapan itu terjadi? Ucap Putri Jiali. Sepertinya ingatanmu bermasalah ya. Akan ku ingatkan lagi. Harimau buas yang menyerangku di hutan obat kerajaan kemarin. Bukankah itu perbuatan orang yang kau suruhkan, Putri Jiali? Ucap Xiao Tian. Kalau kau tahu kenapa kau tak melapor ke raja dan ratu. Mereka kan sampai sekarang masih menyelidiki kasus ini. Ucap Putri Jiali. Asteris.